sebuah permata tersembunyi di timur Nusantara, di mana keindahan alam berpadu harmonis dengan budaya di dalamnya. Pulau Buru kerap dijuluki Bumi Bupolo. Hutan yang lebat, pegunungan yang menjulang, dan pantai yang membentang indah menjadikannya surga tersendiri. Bukan hanya sekedar pulau, ia adalah warisan hidup yang telah dijaga selama berabad-abad. Namun, di tengah panorama yang memukau, terdapat cerita menakjubkan tentang salah satu makhluk purba yang luar biasa. Penyu belimbing, spesies reptil raksasa yang menjadikan Pulau Buru sebagai rumah mereka. Selamat datang di Pulau Buru, tempat di mana sang penjelajah samudra menapakkan kakinya di bumi Bupolo. Ekspedisi Himiteka merupakan sebuah mega program kerja dari Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Kelautan, di mana program kerja ini berfokus untuk melaksanakan sebuah penelitian yang pada umumnya dilakukan oleh mahasiswa Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan yang berfokus di daerah pesisir ataupun di pulau-pulau kecil terkait dengan divisi keilmuan yang ada di Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan. Ekspedisi Himiteka 9 ini merupakan kegiatan penelitian yang berfokus di aspek konservasi penyu yang berlokasi di Pulau Buru. Para ekspeditor menempuh kurang lebih 6 hari perjalanan untuk sampai di lokasi kegiatan. Dengan menggunakan moda transportasi laut yang bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, hingga berlabuh di Pelabuhan Namaya, Kabupaten Buru. Di Pulau Buru sendiri itu kami membagi dua fokus daerah, yaitu di Kabupaten Buru dan di Kabupaten Buru Selatan. Untuk di Kabupaten Buru sendiri, itu memang lebih berfokus kepada penilaian cepat sebaran untuk spesies penyu belimbing. Kemudian untuk rangkaian kegiatan lainnya, selain dari kami melakukan sighting dan monitoring terkait dengan sebaran penyu yang ada di Pulau Buru, kami juga melaksanakan terkait dengan pengambilan data sosial ekonomi, yaitu kami melakukan wawancara kepada masyarakat-masyarakat yang ada di desa, wawancara kepada pihak pemerintah desa, dan juga stakeholder-stakeholder terkait seperti WWF ataupun kelompok masyarakat pengawas Sugiraja Watulu yang ada di Desa Wamlana. Pulau Buru merupakan salah satu pulau besar di Kepulauan Maluku yang menempati urutan ketiga setelah Pulau Halmahera dan Pulau Seram. Secara umum, Pulau Buru berupa perbukitan dan pegunungan. Di sini terdapat pertambangan emas yang cukup terkenal. Salah satunya ialah Gunung Botak di Wayapo. Untuk mengenal lebih dalam mengenai Pulau Buru, kami berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Wakil Raja Penalai Sela. Di Pulau Buru ini awalnya itu hanya 3 itu ada. Kalau dia bahasa begini dulunya, Senaron, Buru Petak Telo, Watinar Telo, Wananahar Telo. Itu dia bahasa. Buru ini terdiri dari 3 bagian dengan 3 airnya. 3 air yang mendapat gelar Watinar atau Wananahar itu ada 3, yaitu air Waimala, air
Wayapu atau air Waikabu dan air Wainibe. Secara umum Pulau Buru ini terbagi ada beberapa wilayah. Saat ini setelah proses pemekaran itu ada Buru Selatan dan Kabupaten Buru. Untuk Betuanan Lesila itu sendiri pada umumnya untuk dari sisi tatanan adatnya sama, bahasanya juga sama. Untuk sosial ekonomi ya, itu pekerjaannya melaut, ada pekerjaannya petani ladang, ada juga buruh pabrik, ada juga ASN. Ini semua sudah lama sejak berdirinya Kabupaten Maluku Tengah sampai terjadinya pemekaran ke Kabupaten Buru. Mayoritas masyarakat di Pulau Buru berprofesi sebagai nelayan, baik nelayan tangkap maupun nelayan pancing. Hasil tangkapan yang didapat pun bervariasi, mulai dari udang, cumi, soto, dan beberapa jenis ikan seperti kakap, kue, cakalang, hingga tuna. Menurut pengakuan beberapa nelayan, tidak jarang mereka menemukan penyu yang sedang berenang di kolam perairan. Bahkan, ada yang tidak sengaja tertangkap ketika sedang melaut. Membahas lebih jauh mengenai penyu, kami berbincang langsung dengan kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas, selaku kelompok masyarakat yang berfokus pada pendataan dan pengawasan pantai peneluran penyu. Pokmaswas juga ikut bergerak untuk mengawasi dari beberapa biota laut yang dilindungi. Salah satunya itu kan penyu limbi, lekat, hijau, sisik, dan lain-lain. Di sisi lain juga kelompok pengawas yang berbasis masyarakat itu juga melakukan pengawasan di tingkat kejahatan masyarakat itu, berburu telur juga mencegah jangan sampai ada yang melakukan bom. Penyu belimbing yang memiliki nama ilmiah Dermosellis coriaceae merupakan satu di antara 7 spesies penyu yang ada di dunia, sekaligus menjadi spesies penyu terbesar di dunia. Bobot tubuhnya dapat mencapai 971 kg dengan panjang tubuh mencapai 3 meter dan dapat mengarungi samudra hingga 1000 mil setiap tahunnya. Kami berkesempatan untuk mengikuti kegiatan monitoring malam bersama enumerator. Kegiatan monitoring malam dilakukan guna memantau apakah ada penyu yang mendarat di malam tersebut, baik untuk bertelur maupun hanya sekedar singgah. Dalam prosesnya, enumerator turut memastikan bahwa penyu dan telurnya tetap aman, terhindar dari predator seperti buaya air asin dan biawak. Selain itu, enumerator juga membantu dalam penetasan tuki yang sudah memasuki musim penetasannya. Penyu belimbing adalah ikon jati diri Pulau Buru, jati diri Kecamatan Pena Lesela, jati diri negeri desa Wamlana. Saya berbangga sebagai masyarakat adat penyu. Penyu belimbing itu adalah penyu antar benua, betul ya? Dia ke Amerika, dia ke Australia. Pas datang berteluran, dia datang ke Buru, dia datang ke Wamlana, dia datang ke Waspait, dia datang ke Wainibe. Wow, luar biasa itu. Hari demi hari, perjalanan yang dilalui membawa kami lebih dekat dengan alam, lebih dalam mengenai penelitian, dan lebih erat dengan masyarakat setempat. Tidak hanya sekedar penelitian semata, ekspedisi ini mempertemukan kami dengan cerita, kearifan lokal, dan semangat masyarakat Pulau Buru yang begitu erat dengan laut.
Sambutan hangat, bantuan, dan kebersamaan yang terjalin selama ekspedisi ini menjadi bagian yang sangat berharga dari perjalanan kami. Harapan saya ya mudah-mudahan ada kesadaran dari masyarakat terkait dengan penyu ini sendiri itu bisa meningkat sehingga baik populasinya maupun habitat yang ada di sini itu bisa terjaga dengan baik. Terima kasih WWF, terima kasih teman-teman Enum, terima kasih adik-adik IPB yang datang. Kenapa? Secara tidak langsung adik-adik ini datang untuk meliput, adik-adik datang untuk sosial, memberikan motivasi, memberikan masukan, memberikan saran pada masyarakat setempat untuk jangan lagi adaan kayak kemarin. Ekspedisi Himiteka 9 bukanlah sebagai akhir dari upaya untuk mengkonservasi penyu. Justru ekspedisi Himiteka 9 ini merupakan suatu usaha awalan yang diharapkan bagi masyarakat-masyarakat lain ataupun peneliti-peneliti lain supaya bisa lebih concern terkait dengan konservasi penyu, khususnya di Pulau Buru. Harapannya, hasil dari ekspedisi ini tidak hanya memperkaya ilmu pengetahuan saja, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Perjalanan kami mungkin telah usai, tetapi ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan akan terus kami bawa untuk lebih memahami, menjaga, dan merawat laut kita bersama.